Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat. Dan salah satu nikmat yang besar adalah dipertemukannya kembali kita pada bulan yang suci ini, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, dan kepada umatnya yang insya Allah istiqomah menjalankan syariatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini kita tidak hanya berpuasa hanya sekadar menahan lapar dan haus, akan tetapi pada bulan Ramadan ini kita dididik supaya kita bisa lebih bertakwa dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam suatu hadis, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atash." Betapa banyak di antara orang-orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apapun dari puasa mereka itu kecuali rasa lapar dan haus. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis ini menjadi pengingat bagi kita semua agar puasa yang kita laksanakan tidak hanya sekadar menahan lapar dan haus, akan tetapi juga menjaga seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa kita. Ada beberapa hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita, di antaranya yaitu yang pertama, lisan yang tidak dijaga, seperti gosip, menggunjing, berkata kasar, ataupun menyebarkan kebohongan yang bisa menghilangkan keberkahan puasa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu telinga yang tidak dijaga, seperti mendengarkan gosip atau mendengarkan hal-hal yang haram. Hal itu juga bisa mengurangi pahala puasa kita. Yang ketiga yaitu mata yang tidak ditundukkan, seperti menonton hal-hal yang tidak bermanfaat ataupun bahkan maksiat yang bisa juga mengurangi pahala puasa kita. Yang keempat yaitu hati yang tidak bersih, seperti sifat dengki, sombong, dan niat yang tidak ikhlas dalam beribadah. Hal itu bisa membuat puasa kita sia-sia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dewasa ini kita sering melihat beberapa orang yang mereka berpuasa, akan tetapi mereka masih melaksanakan hal-hal yang buruk, mereka masih melakukan maksiat, mereka masih bisa-bisanya berkata kasar, berkata dusta. Mereka hanya menjadikan puasa sebagai beban mereka, dan mereka tidak mengetahui betapa puasa ini berharga dan sangat mendalam maknanya. Padahal puasa itu bisa mengubah seorang hamba yang tadinya tidak bertakwa menjadi bertakwa. Padahal puasa itu bisa mengubah seorang hamba yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Lalu bagaimana agar puasa kita menjadi bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, dari mengikhlaskan niat hanya karena Allah, memperbanyak bacaan Al-Quran dan zikir, memperbanyak amal soleh dan kebaikan, dan menjaga seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Hadirin yang dirahmati Allah, ibarat ember yang bocor. Ketika ember diisi dengan air, kita ibaratkan air sebagai pahala puasa kita. Lalu ember ini yang terisi dengan air telah bolong karena perbuatan maksiat kita, karena perbuatan buruk kita. Alhasil air yang telah ditampung di dalam ember itu akan tumpah dan melebar, sehingga kosonglah isi ember tersebut. Maka dari itu, pada bulan Ramadan ini, jadikanlah puasa sebagai ajang untuk melaksanakan banyak kebaikan dan amal soleh, sekaligus juga meninggalkan keburukan dan menjauhi diri dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita dan menjadikan kita sebagai hambanya, sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Nama saya Muhammad Faiz Ilham.
Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.